Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Berlin, Jerman, Desember 2025. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte melontarkan peringatan keras kepada negara-negara Eropa bahwa Rusia berpotensi menjadikan negara anggota NATO sebagai target berikutnya apabila aliansi tersebut terus menunda penguatan pertahanan dan bersikap ragu-ragu. Pernyataan tegas ini disampaikan Rutte saat menghadiri konferensi keamanan Munchen yang digelar di Berlin pada awal Desember 2025. Nada bicara Rutte kali ini tergolong tidak biasa, langsung, lugas, dan syarat urgensi. Ia menegaskan bahwa konflik Rusia-Ukraina bukan lagi perang yang jauh dari Eropa, melainkan telah tiba di depan pintu rumah benua tersebut. Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Rusia sedang membawa kembali perang ke Eropa, tegas Rutte. NATO harus siap, baik secara mental maupun nyata, menghadapi skala konflik yang bahkan pernah dialami oleh generasi kakek buyut kita. Ancaman 5 tahun, waktu bukan di pihak Eropa. Dalam penilaiannya yang paling mengkhawatirkan, Rutte menyatakan bahwa Rusia kemungkinan sudah akan memiliki kemampuan militer untuk menentang NATO secara langsung dalam waktu 5 tahun ke depan. Ia memperingatkan bahwa banyak pihak di Eropa telah menipu diri sendiri dengan keyakinan bahwa waktu masih berpihak kepada mereka. Menurut Rutte, situasinya justru sebaliknya. Ini bukan lagi saatnya diskusi panjang, ujarnya. Ini adalah momen krusial untuk menaikkan anggaran pertahanan, memperluas kapasitas industri militer, dan mempercepat kesiapan perang. Belanja pertahanan naik ke 5% PDB. Tekanan tersebut tercermin dalam keputusan penting NATO pada Juni 2025, ketika negara-negara anggota sepakat menaikkan target belanja pertahanan dari 2% menjadi 5% PDB pada 2035. Langkah ini tidak hanya merupakan respon terhadap ancaman Rusia, tetapi juga sejalan dengan tuntutan lama Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang selama bertahun-tahun menekan Eropa agar memikul beban pertahanan yang lebih besar. Keputusan ini secara nyata mempersempit ruang manuver Eropa dalam isu keamanan, memaksa banyak negara meninjau ulang prioritas anggaran nasional mereka. Perdamaian Ukraina, harapan di tengah kekhawatiran. Pernyataan Rutte muncul di tengah perundingan damai Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Rutte mengakui bahwa ke depan Eropa harus lebih mengandalkan diri sendiri dalam urusan pertahanan. Namun ia menegaskan bahwa hubungan lintas Atlantik tetap tak tergantikan. I'm absolutely convinced this alliance is there to stay, and it is crucial. Also in the US interest, because you cannot defend the US without a Arctic which is defended, and for the Arctic you need NATO. You cannot defend the US without a safe Atlantic, and you need NATO to keep the Atlantic safe. Tanpa keamanan Atlantik, keamanan Amerika Serikat juga tidak dapat terjamin, katanya. Dan keamanan Atlantik tidak bisa dipisahkan dari NATO. Dalam konteks diplomasi, Rutte secara terbuka mengakui peran Donald Trump, bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya figur yang saat ini mungkin mampu memecah kebuntuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski demikian, Eropa bersikap jauh lebih berhati-hati dibanding Washington. Di satu sisi, mereka ingin meredakan perang, namun di sisi lain khawatir gencatan senjata tanpa jaminan kuat hanya akan menjadi jeda singkat sebelum konflik berikutnya. Rutte menegaskan bahwa jaminan keamanan bagi Ukraina harus bersifat menghancurkan secara deterensi, sehingga membuat Moskow memahami bahwa agresi lanjutan akan berujung pada respon yang sangat berat. Soal wilayah, ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan rakyat Ukraina. Ketegangan Inggris, Rusia, dan kekhawatiran Eropa. Di tengah meningkatnya ketegangan, Rusia kembali mengerahkan sorotan ke Inggris, menuntut penjelasan atas kematian seorang tentara Inggris di Ukraina. Moskow mengisyaratkan bahwa aktivitas militer London mungkin melampaui apa yang diumumkan secara resmi. Kementerian Pertahanan Inggris membantah, menyatakan bahwa prajurit tersebut berada jauh dari garis depan dan tewas akibat kecelakaan saat mengamati uji coba sistem pertahanan Ukraina. Terlepas dari versi yang saling bertentangan, satu hal menjadi jelas, Eropa semakin sulit menganggap perang ini sebagai urusan pihak lain. Kecemasan kini menyebar ke seluruh benua. Amerika dorong rencana damai 28 poin.
Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat terlihat mempercepat langkah secara signifikan. Washington meluncurkan rencana perdamaian 28 poin bertujuan mempersempit perbedaan Rusia-Ukraina secepat mungkin. Utusan perdamaian Trump, Steve Witkoff, pada pekan kedua Desember 2025 bertemu pejabat keamanan nasional Ukraina di Miami. Sebelumnya, Witkoff dan Jared Kushner melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu pejabat tinggi Rusia termasuk Putin. Meski belum ada terobosan besar, Trump tetap menunjukkan optimisme. Pada Kamis 12 Desember 2025, ia menyatakan bahwa AS sangat dekat mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina, serta menyinggung bahwa sebagian besar tim Ukraina menerima kerangka tersebut. Trump juga mengungkapkan bahwa pertemuan Eropa mengenai Ukraina akan digelar pada Sabtu 14 Desember dan AS siap bergabung jika dinilai produktif. Setiap minggu ribuan orang tewas, kata Trump. Jika ini berlarut-larut, dunia bisa terseret menuju Perang Dunia Ketiga. Sikap Kiev lebih hati-hati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil pendekatan lebih berhati-hati. Ia menyatakan bahwa kerangka damai 20 poin masih terus direvisi, dan versi terbaru telah diserahkan kepada AS pada Rabu malam 11 Desember 2025. Di saat yang sama, Kiev mulai bersiap untuk fase pasca perang. Zelensky mengungkapkan pembicaraan intensif dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Jared Kushner, serta CEO BlackRock terkait rekonstruksi dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun kebuntuan terbesar tetap pada isu wilayah. Rusia menuntut Ukraina mundur dari Donetsk dan Luhansk. Zelensky menolak keras, menegaskan bahwa tidak ada penyerahan wilayah, dan setiap keputusan hanya bisa ditentukan rakyat Ukraina melalui mekanisme demokratis. Medan tempur, Kupiansk jadi kunci. Di lapangan, kota Kupiansk di timur laut Ukraina kembali menjadi titik panas. Pada pertengahan Desember 2025, militer Ukraina mengklaim telah merebut kembali sebagian wilayah kota dan mengepung pasukan Rusia. Zelensky sendiri muncul di lokasi, mengenakan rompi anti peluru dan mengunggah video di depan papan penanda kota. Ia menegaskan bahwa keberhasilan di garis depan langsung memengaruhi posisi Ukraina di meja diplomasi. Brigade Garda Nasional Ukraina Kartia menyatakan telah memutus jalur suplai Rusia dan mengepung ratusan tentara musuh. Namun Reuters mengingatkan bahwa klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Serangan drone ke Moskow dan jantung industri Rusia. Ketegangan juga meningkat jauh di belakang garis depan. Pada 13 Desember 2025, Ukraina kembali melancarkan serangan drone ke Moskow, hari ketiga berturut-turut. Sistem pertahanan udara Rusia diaktifkan, bandara ditutup, dan warga melaporkan ledakan beruntun. Selain ibu kota, Ukraina dilaporkan menyerang kilang minyak Saratov, pabrik mesin Orsk, dan PLTU di Tyumen. Rusia menyebutnya kecelakaan, namun pengamat menilai besar kemungkinan itu merupakan serangan militer atau sabotase. Usulan besar, Ukraina masuk Uni Eropa sebelum 2027. Di tengah eskalasi ini, Financial Times melaporkan proposal signifikan. Ukraina akan resmi menjadi anggota Uni Eropa sebelum 1 Januari 2027. Usulan ini telah masuk dalam draft perjanjian damai dan mendapat dukungan tertentu dari Brussel. Namun jadwal ini dinilai sangat agresif. Ukraina belum menyelesaikan satupun dari 36 tahap evaluasi aksesi UI. Pendukungnya berargumen bahwa keputusan politik dapat mengalahkan prosedur teknis. Jika AS mendukung penuh, analis menilai Trump bisa menekan Viktor Orban untuk mencabut veto Hungaria. Kesimpulan, damai masih jauh dari pasti. Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina memang bergerak cepat ke arah barat. Namun kini, meski teks perjanjian mulai disusun dan tenggat ditetapkan, realitas medan perang tetap menentukan segalanya. Dokumen bisa ditulis, jadwal bisa diumumkan, tetapi satu hal jelas, perang ini belum mencapai akhir yang sesungguhnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.